sebanyak 450.000 ton beras dari Bulog. Ini sudah kita salurkan ke 10 juta keluarga di seluruh Indonesia. Karena ini semua program adalah instruksi Presiden. Kami menjalankan instruksi Presiden. Beliau titip pesan, pokoknya selama pandemi jangan sampai ada rakyat yang kelaparan. Terseretnya nama Ivo Wongkaren dan Roni Ramdhani di kasus bantuan beras PKH menyegarkan ingatan publik pada kasus tangkap tangan korupsi Bansos 2020. Mantan Menteri Sosial Juliari Batubara menyerahkan diri pada 6 Desember 2020 setelah anak buahnya tertangkap tangan dengan barang bukti uang tunai 14,1 miliar rupiah. Di kasus Juliari Batubara, Ivo juga dihadirkan di persidangan. Ivo mengaku bertindak atas nama perusahaannya meminta jatah pengadaan beras Bansos periode 2020. Buah dari lobi-lobi saat itu, grup usaha milik mantan Ketua Komisi 3 DPR RI, Herman Heri, ketiban pulung. Perusahaan Herman Heri kebagian jatah pengadaan 7,6 juta paket sembako senilai 2,1 triliun rupiah. Komisaris Utama PT Satria Mega Kencana Tbk, kepada Bapak Herman Heri Adonapus, kami persilakan. Nama Ivo Wongkaren kerap dihubungkan dengan politisi DPR Herman Heri. Sebab selama ini Ivo memang berada di grup usaha milik Herman Heri, yaitu PT Satria Mega Kencana Tbk. Perusahaan yang bergerak di bidang properti dan kawasan wisata ini didirikan oleh Herman Heri di tahun 2004 dan sudah go public sejak tahun 2018. Di perusahaan ini, nama Ivo Wongkaren masih tercatat sebagai komisaris, sementara Herman Heri sebagai komisaris utama. Herman Heri dan Ivo Wongkaren sama-sama pernah diperiksa oleh KPK. Setelah keluar pemeriksaan pada 15 Januari 2021, Ivo tidak memberikan komentar apapun kepada awak media. Sementara Herman Heri yang diperiksa pada 30 April 2021 menampik telah melakukan tindak pidana korupsi. Soal Bansos? Benar, Bang? Ya, soal klarifikasi apa yang menjadi opini media. Oke, pertanyaan tadi ada berapa pertanyaan, Bang? Tidak benar ya? Tidak benar ya? Ya, tidak benar. Namun ternyata tidak hanya Ivo seorang yang berkelindan dengan politisi Herman Heri. Roni Ramdhani, tersangka lain dari kasus ini, nyatanya juga sempat bernaung di perusahaan yang sama. Dari data publik yang realitas dapatkan, Roni Ramdhani pernah duduk sebagai direktur independen di PT SMK di tahun 2019 dan akhirnya mengundurkan diri pada Juli 2020. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, melihat konstruksi kasus korupsi bantuan beras PKH sebagai kerugian BUMN. Meski begitu, Ivo Wongkaren menjadi kunci utama untuk membuka kotak Pandora keterlibatan pihak lain di kasus bantuan beras PKH. Justru itulah yang nampaknya terlalu lama KPK mendalami ini kan mencoba mencari afiliasi. Apakah ada silang saham, atau bahkan keuntungan, atau uangnya mengalir. Itu justru tidak ketemu. Ya sudah, berarti di kotak bahwa ini merugikan BUMN yang diduga oleh IW. Itu. Nah, kecuali nanti kalau IW itu buka-bukaan, itu membuka, oh ternyata uangnya kepada pemain-pemain si sembako gitu. Tapi berdasarkan penelusuran saya, memang ini betul-betul justru bahasa saya IW dan K ini buka warung sendiri malahan. Gitu. Karena ini kira-kira ini sudah di sembako sudah banyak dan besar-besar, ya mereka hanya sebagai barangkali IW ini hanya pekerja gitu. Mencoba di sini buka warung sendiri kan bukan gaji nih, keuntungan. Gitu. Sementara Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras, Perpadi, mengaku tidak heran dengan kasus pengadaan yang membelit Kemensos. Sebab selama ini, proyek pengadaan di Kemensos begitu tertutup. Keran pengadaan barang dan jasa ditengarai hanya mengucur ke lingkaran orang-orang atau kelompok yang berpengaruh saja.
Jadi selama ini kelihatannya sangat sulit. Karena kemungkinan besar ini di level birokrasinya ini yang selama ini tanda kutip Pak, tanda kutip. Bagi mereka yang punya kekuatan modal besar dan bisa bermain, bisa mendapatkan SPK dan bisa menjadi vendor bansos. Nah, sementara kalau pengusaha penggilingan padi sendiri yang memang selama ini teman-teman kita perpadi seluruh Indonesia kuat modal, masih tetap mentok karena birokrasinya ini Pak. Hanya orang-orang yang punya akses ke sana dan bisa bermain, itulah yang bisa menjadi vendor. Ketua Indonesia Memanggil 57 Institut menilai pengungkapan kasus korupsi bantuan beras PKH adalah bentuk politik hukum Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK dianggap pilah-pilih pengungkapan kasus. Semestinya KPK menuntaskan dugaan kasus korupsi sembako bansos tahun 2020. Sebab hingga kini kerugian negara di kasus pengadaan bansos 2020 yang nilainya jauh lebih besar justru belum disentuh. Politik hukum lah ya bahasa saya. Ada politik hukum apa yang sedang dijalankan oleh KPK? Karena menurut saya justru harusnya yang diurai pertama kali yang menjadi prioritas itu adalah kasus yang 6,4 triliun itu yang sudah nyata-nyatanya terbukti pidananya, terbukti penyuapannya. Para tersangkanya sudah selesai semua diproses di persidangan dan sudah dinyatakan semuanya bersalah. Mengapa kemudian tidak ada upaya untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang triliunan tersebut? Mengapa hari ini misalnya saya sangat mendukung, tentu saja kita semua mendukung KPK menjalankan proses penyidikan sebanyak-banyaknya di Kementerian Sosial, di kementerian manapun, tanpa pandang bulu. Tapi ada apa? Kenapa kok yang 6,4 triliun seolah-olah dibenam? Itu loh. Lalu kemudian muncullah perkara-perkara baru. Dugaan kasus korupsi terkait program bantuan sosial pemerintah masih saja terus bermunculan. Angka dan data kemiskinan dijadikan ladang bisnis, diperebutkan banyak kelompok kepentingan. Ujung-ujungnya jatah orang miskin dimakan orang kaya. Akibatnya sudah bisa ditebak, si miskin akan tetap saja miskin, namun yang kaya sudah pasti makin kaya raya. Sudah semestinya aparat penegak hukum tegak berdiri di tengah, tanpa pandang bulu menebas para pencoleng hak kaum miskin yang sudah jelas-jelas di depan mata. Metro TV